Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 28 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Valentina Silalahi. Kepada Saudari Velin, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan kita pada pagi hari ini, namanya Kudus dan Dahsyat. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya Kudus dan Dahsyat. Mazmur 111 ayat 9. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi, adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku menekuk lututku ke hadapan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Ketika mengakui dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Allah berada di situ, dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaiknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Allah itu harus dihormati. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Velin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Nama siapakah yang kudus dan dahsyat? Bila mana kita membaca Mazmur 111, maka nama yang kudus dan dahsyat tersebut adalah nama Allah Bapa, yaitu Jehovah. Sebab memang Jehovah adalah kudus. Oleh karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 230 paragraf 1. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pribadi adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Dinasihatkan kepada kita untuk bertelut saat berdoa kepada Tuhan, sebab demikianlah teladan Yesus. Dia bertelut dan berdoa. Kemudian juga Paulus, Ezra, dan Daniel. Mereka semua bertelut dalam berdoa kepada Jehovah yang adalah Allah Bapa. Mari kita lihat satu contoh, yaitu Daniel.
Alkitab berkata dalam Daniel 9 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu." Sebagaimana yang kita sudah pelajari, Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Jehovah, dan kita sudah lihat bukti dari Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Apakah Daniel benar menyembah Allah Bapa? Perhatikan pernyataan Roh Nubuat berikut ini dari Para Nabi dan Raja halaman 278 paragraf 3. Tetapi sebagian telah dipersembahkan kepada berhala, dan orang yang memakan dari makanan tersebut akan dianggap sudah mempersembahkan penghormatan kepada dewa-dewa Babel. Kesetiaan kepada Yehova melarang Daniel dan teman-temannya menyatukan diri pada penghormatan tersebut. Oleh karena kesetiaan Daniel dan teman-temannya kepada Yehova, yaitu Allah Bapa, membuat mereka tidak mau memakan santapan raja dan minuman raja Babel. Bagi yang baru bergabung, berikut bukti bahwa Jehovah adalah Allah Bapa. Roh Nubuat menyatakan dalam The Review and Herald, Maret tanggal 3 tahun 1874, paragraf 20, berbunyi, "Ia melihat kilatan-kilat dari langit yang tak berawan, dan mendengar kata-kata menakutkan dari Jehovah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jelas sekali bahwa Jehovah ini adalah Allah Bapa, sebab Bapalah yang berbicara saat Yesus dibaptiskan. Karenanya, Yesus, Paulus, Esra, dan Daniel sujud bertelut saat berdoa kepada Allah Bapa, sebab namanya kudus dan dahsyat, Jehovah. Bahkan renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 230 paragraf 2. Malaikat-malaikat ketika mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Para malaikat menutup wajah mereka saat menyebutkan nama Allah Bapa. Perhatikan kalimatnya dalam bentuk tunggal. Speak that name, atau mengucapkan nama tersebut. Nama yang disebutkan tunggal dan bukan jamak. Apakah buktinya bahwa nama yang malaikat sebut itu adalah nama Bapa dan tunggal? Kita baca Signs of the Times November 18 tahun 1886 paragraf 12. Berkata, "Tuhan Allah kita adalah kudus dan namanya harus diperlakukan dengan sangat hormat. Malaikat tidak senang dan muak dengan cara yang tidak sopan, di mana nama Allah, Jehovah yang agung, kadang-kadang digunakan dalam doa. Para malaikat menyebut nama itu dengan kekaguman terbesar, bahkan menutupi wajah mereka ketika mereka menyebut nama Allah." Nama Allah adalah Jehovah, dan nama itulah yang malaikat sebut dengan wajah mereka ditutup. Karenanya jelas, nama yang kudus dan dahsyat adalah namanya Allah Bapa, yaitu Jehovah. Kita harus bertelut dalam berdoa kepada Allah Bapa. Mengapa kita harus bertelut? Apakah hanya karena Allah Bapa kudus? Apakah hanya karena namanya kudus dan dahsyat? Oh tidak. Roh Nubuat menolong kita dalam Selected Messages buku kedua, halaman 314 paragraf 3, berkata, "Manusia harus datang dengan bertelut sebagai subjek rahmat seorang pemohon di tumpuan belas kasihan." Karenanya saat berbakti bersama atau secara pribadi, biarlah kita bertelut saat berdoa kepada Allah Bapa, sebab memang kepada Allah Bapa lah kita memohon belas kasihan dan pengampunan. Bagaimana caranya? Melalui anaknya tentunya, sebab hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anaknya. Oleh karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Selected Messages buku kedua, halaman 314 paragraf 2. "Dan ketika Anda berkumpul untuk menyembah Allah, pastikan dan bertelut di hadapannya. Biarlah tindakan ini menyaksikan bahwa seluruh jiwa, tubuh, dan roh
tunduk pada roh kebenaran. Siapakah roh kebenaran? Yesus Kristus. Manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf 1 menyatakan, Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Dikatakan Yesus yang datang kepada kita sebagai roh kebenaran, maka roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Sebab memang Yesuslah sang kebenaran. Karenanya jelas bahwa saat kita bertelut, seluruh jiwa, tubuh, dan roh kita tunduk kepada Yesus yang adalah roh kebenaran, agar kita dapat masuk kepada Bapa dan menyampaikan permohonan kita. Karenanya penting untuk berdoa bertelut. Tetapi ingat kembali kutipan Roh Nubuat berikut ini dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 203 paragraf 3. Tidak selamanya perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa. Tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian, sementara engkau berjalan, dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari. Ini adalah nasihat yang perlu kita semua ketahui. Sebab banyak umat Allah yang merasa kalau berdoa harus selamanya bertelut. Oh, tidak demikian. Kita bisa berbicara dengan Yesus layaknya kepada seorang sahabat. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Counsels on Health halaman 423 paragraf 1. Kita tidak bisa selalu bertelut dalam doa, tetapi jalan menuju tahta pendamaian selalu terbuka. Saat terlibat dalam aktif bekerja, kita boleh meminta bantuan, dan kita dijanjikan oleh Dia yang tidak akan menipu kita, kamu akan menerima. Bertelut itu penting dan harus dilakukan dalam perbaktian umum maupun pribadi, tetapi dalam kesibukan kita setiap hari, bahkan saat berjalan, kita tidak perlu harus bertelut. Kita dapat berdoa menuju tahta pendamaian langsung kepada Yesus, meski tidak bertelut. Saat kita sedang mengendarai kendaraan, saat di dalam kereta api, di dalam bis, sedang naik sepeda motor, bahkan saat terbaring sakit dan sebagainya, kita dapat berdoa kepada Allah Bapa melalui anaknya tanpa harus bertelut. Doa-doa dalam hati dapat terus dipanjatkan kepada Allah Bapa di dalam anaknya. Ini penting kita pahami, agar kita menjadi bijak dalam berdoa. Sebab yang terpenting bukan karena bertelut atau tidak bertelut, tetapi hubungan kita dengan Bapa melalui doa-doa kita. Doa adalah hubungan. Itulah sebabnya jika situasi tidak memungkinkan untuk bertelut, jangan khawatir, kita dapat berbicara kepada Tuhan layaknya kepada sahabat. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini. Oleh karena Allah Bapa yang namanya kudus dan dahsyat, saat kami datang berbakti kepadanya, penting bagi kami untuk sujud bertelut, berdoa di hadapannya dalam menyampaikan permohonan kami. Dan permohonan itu kami sampaikan dalam posisi bertelut, oleh karena kami adalah subjek rahmat. Kami membutuhkan kasih karunia, belas kasihan dari Bapa, dan kami memohon dalam anaknya, sebab kami harus menyerahkan hidup kami, jiwa kami, roh kami di dalam roh kebenaran. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus sebagai roh kebenaran. Ubahkan hidup kami dan persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.